Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, saudara mahasiswa sekalian, adapun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang tujuan hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum. Yaitu aliran yang pertama, aliran etis, yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Aliran yang kedua adalah aliran utilities, yang menganggap bahwa asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Adapun aliran yang ketiga adalah aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum. Aliran pertama, aliran etis. Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles, yang membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu pertama, keadilan distributif. Keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama atau bukan persamaannya, melainkan sebanding berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Kemudian keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorang. Di sini saya mengutip 2 pendapat ahli hukum terhadap aliran etis tadi. Yang pertama saya mengambil menurut Profesor Ahmad Ali, yang mana beliau tidak mendukung pendapat mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan. Karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak, sehingga beliau hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Kemudian menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa pada hakikatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma. Artinya, hukum itu sebagai aturan yang melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Lebih lanjut menurut beliau, Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum tidaklah identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis berat sebelah, begitu menurut pendapat beliau. Kemudian aliran utilities, aliran kedua. Aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pada asasnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial, bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukumlah salah satu alat. Adapun penganut aliran ini yaitu Jeremy Bentham. Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilities sebagai berikut. Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka. Menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar yang benar dan
salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utilities membuat semua hal tersebut tunduk pada pertentangan. 1. Utilities adalah kandungan kebahagiaan sebuah objek untuk memprediksi keuntungan. Kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat. 2. Prinsip utilities membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan. 3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan, dan duka dapat disamakan dengan kejahatan. 4. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung menambah total jumlah kesenangan, atau yang serupa seperti mengurangi jumlah. Aliran yang ketiga, aliran normatif dogmatik. Aliran ini menganggap bahwa pada dasarnya atau pada azasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kant, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Oleh karena itu, menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan, asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini tentang tujuan hukum. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.